Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Babul mashi 'alal khuffain. Bab mengusap di atas khuf. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam, "Hadha al-bab yudhkaru fihi syai'un min adillah masyru'iyyatil mashi 'alal khuffain." Bab ini menyebutkan padanya beberapa dalil-dalil disyariatkannya mengusap khuf. Karena al-masha 'alaihima yadullu aw badalu ghuslihima. Karena masah mengusap keduanya itu sebagai pengganti dari pencuciannya. Fahuwa at-taharatu asy-syar'iyyatu al-mujma' 'alaiha bainal mu'tabarin. Maka dia merupakan taharah yang syar'i yang disepakati atasnya oleh para ulama yang mu'tabar, yang teranggap. Al-mu'tabarin min ulama'il muslimin, yang teranggap dari ulama kaum muslimin. Lamma tawatara fiha min an-nusus asy-syar'iyyah. Karena apa yang telah mutawatir padanya dari nas-nas syariat yang sahihah, yang wadihah, walillahil hamd. Berarti salah satu bentuk taharah adalah dengan mengusap di atas sepatu atau di atas khuf. Khuf adalah seperti kaos kaki dari kulit yang menutupi mata kaki. Beberapa fuqaha mendefinisikan demikian. Ada kalimat menutupi ka'bain atau mata kaki untuk membedakan dengan sendal. Tidak ada mengusap sendal, yang ada mengusap sepatu. Apa bedanya? Mereka bahas di antara bedanya adalah menutupi mata kaki. Sehingga definisinya khuf adalah sepatu atau kaos kaki dari kulit yang menutupi mata kaki. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian definisi yang disebutkan oleh fuqaha. Maka mengusap di atasnya merupakan taharah yang syar'i bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Akan dibahas dalam bab ini insyaallah. Wala yu'tabar syudzuz ba'd at-tawa'if fi 'adami syar'iyyatiha wal akhdhi bi ahadithiha tiraddihim nusus. Wala yu'tabar syudzuz ba'd at-tawa'if, tidak teranggap. Tadi ulama mu'tabarin, ulama yang teranggap. Berarti kalau la yu'tabar, tidak teranggap. La yu'tabar syudzudu ba'di tawaif, tidak dianggap nyelenehnya beberapa kelompok-kelompok manusia yang menganggap tidak disyariatkannya mengusap di atas sepatu. Wal akhdhi bi ahadithiha, dan tidak mau mengambil hadis-hadisnya. Itu tidak teranggap. Limadza la yu'tabar liraddihim an-nusus as-sahihah? Karena mereka menentang nas-nas yang sahihah, yang sharihah, yang mutawatirah. Sahih, sharih, mutawatir. Sahih sanadnya, sharih maknanya, mutawatir kedudukannya. Artinya sahihnya sampai la yata'atta, la yumkin tawatuhu 'alal kadzib, yang tidak mungkin mereka berencana untuk berdusta bersama-sama karena sangat banyaknya riwayat. Wal mashu 'alal khuffain min ar-rukhas. Mengusap di atas khuf merupakan keringanan. Allati yuhibbullah an tu'ta, yang Allah Subhanahu wa taala suka untuk dikerjakan atau diambil keringanannya, sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintah-perintahnya.
Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama tu'ta azaimuhu. Atau maqala fi riwayah bahwa Allah suka untuk dikerjakan keringanan-keringanannya sebagaimana Allah suka untuk diambil, untuk dikerjakan kewajiban-kewajibannya. Orang diperintah diamalkan, Allah suka. Allah kasih keringanan, diambil juga, Allah suka. Maka Allah suka untuk dikerjakan atau diambil keringanan-keringanannya sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintah-perintahnya. Wa min tashilati hadhihi syari'ah, masalah al-khufain termasuk salah satu dari tashilat, kemudahan syariat ini. Karena agama ini memiliki ciri yang paling menonjol, yaitu kemudahan. Inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushaddad din illa ghalabah. Tidaklah seorang memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah dan juga akan konsekuen. Demikian pula sekian ayat Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dari kalian kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Sehingga disyariatkan untuk mengusap khuf dalam keadaan-keadaan tertentu ketika memakai khuf atau memakai sepatu. Al-hadis al-hadi wal-ishrun. Hadis yang pertama dalam bab ini merupakan hadis yang ke-21 dari awal kitab. Anil Mughirah ibn Syu'bah qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, kuntu ma'an nabi, aku waktu itu bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safarin, dalam keadaan safar. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, maka aku pun membungkuk, merendahkan badanku karena ingin mengambil atau melepaskan sepatu Rasulullah SAW atau khuf Rasulullah SAW. Faqala, maka beliau berkata, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Tinggalkan keduanya, karena sesungguhnya aku memasukkannya dalam keadaan suci. Biarkan keduanya, artinya jangan dibuka, karena aku memasukkannya dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka beliau mengusap keduanya dengan sifat tangan kanan mengusap kaki kanan, tangan kiri mengusap kaki kiri dengan bersamaan. Bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Gharib al-hadis, yang pertama kalimat fa'ahwaitu li anzi'a, maknanya madadtu yadiya li ikhrajihima min rijlaihi li ghaslihima. Maknanya aku membungkukkan badanku, menjulurkan tanganku untuk membuka membuka sepatunya. Li ghaslihima, untuk mencuci kaki beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana al-Mughirah ma'an Nabi fi ahadi asfarih. Maknanya secara ringkas bahwa Mughirah bersama Nabi dalam salah satu safar-safar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma syara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil wudu, ketika Nabi ingin berwudu, wa ghasala wajhahu wa yadayhi, atau kalau kalimat syara'a maknanya dakhala. Falamma dakhala Nabi fil wudu, mulai masuk ke wudu artinya memulai wudunya. Wa ghasala wajhahu wa yadayhi, sudah mencuci wajahnya dan mencuci kedua tangannya. Wa masaha ra'sahu, dan sudah mengusap kepalanya. Tinggal apa? Tinggal kakinya. Maka Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu yang melayani Rasulullah SAW mulai menjulurkan tangannya, merendahkan badannya, ingin membuka sepatu Rasulullah SAW. Ila khufainin Nabi,
ingin melepas khuf Nabi SAW, liyanzi'ahuma, ingin melepas keduanya, li ghasli rijlain, untuk mencuci kedua kaki. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, da'huma wa la tanzi'huma. Tinggalkan keduanya. Maksudnya biarkan, jangan dibuka. Fa inni adkhaltu rijlayya wa ana ala taharah. Karena aku ketika memasukkan kakiku ke sepatu ini, wa ana ala taharah, aku dalam keadaan suci. Famasaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khuffai, maka Nabi pun mengusap di atas khufnya. Badal ghasli rijlaih, sebagai pengganti dari mencuci kedua kakinya. Demikian ringkasnya makna hadis ini, bahwa ketika Mughirah bin Syu'bah ingin melepaskan sepatunya, sepatu Rasulullah SAW, Rasulullah melarang, enggak usah, jangan dibuka, karena sungguhnya aku masukkannya dalam keadaan tahir. Kemudian Nabi mengusap sepatunya. Ikhtalafa ulama, berselisih para ulama tentang masalah masah al-khuffain. Sedangkan Syiah syadzat. Syadzat artinya aneh sendiri. Syadzat Syiah fi inkar al-masah al-khuffain. Syiah berbeda sendiri dalam mengingkari pengusapan di atas khuf. Wa ruwiya aidan an Malik, dan diriwayatkan pula dari Malik dan beberapa sahabat. Lakin qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tetapi dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna riwayata anhum bi inkarihim dha'ifah, bahwa riwayat dari mereka, dari Malik, dari sahabat yang mengingkari al-masah al-khuffain adalah riwayat yang dha'ifah, riwayat yang lemah. Amma Malik, adapun Imam Malik, fariwayah sabita anhu al-qaul bihi wa atbaqa ashabahu min ba'dihi ala al-jawaz. Adapun riwayat dari Imam Malik, tadi sebutkan yang riwayatnya dhaif dari sahabat ya. Adapun dari Imam Malik riwayatnya sabitah, dan itu pendapat beliau, dan pengikutnya menerapkannya dengan pendapat mereka jawaz, boleh, hanya boleh. Wa amma Syiah, adapun Syiah, fahumul ladina khalaful ijma'. Adapun Syiah, mereka lah yang menyelisihi ijma', kesepakatan seluruh para salaf. Mustamsikina biqira'atil jarri min arjulikum, karena mereka membaca atau berpegang dengan bacaan jar pada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa arjulikum. Li'anna al-ayah nasikhatan lil ahadits indahum, karena ayat membatalkan hadis menurut mereka. Ayatnya kan, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Qala, dia membacanya mustamsikin bi qira'atil jar, dengan kasrah. Dalam riwayat atau dalam riwayat Hafsin an Asim disebutkan dengan fathah atau dengan kasrah. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Qala li'anna al-ayah nasikha lil ahadits, menurut mereka. Wa dhahabatil ummah jam'a'a ila jawazil mashi wa i'tiqadihi muhtajjina bis sunnah al-mutawatirah. Sedangkan umat seluruhnya menyatakan bolehnya masah di atas khuf, dan mereka meyakini secara ijma'. Muhtajjina bis sunnatil mutawatirah, mereka berhujjah dengan sunnah yang mutawatirah.
Wal qira'ah ala fardil akhdhi biha, dan qira'ah kalaupun kita anggap memang begitu, takunu majruratun lil mujawarah. Kalaupun memang majrur, itu majrurnya karena mujawar, bukan karena ngikut, bukan karena ataf. Al taqyid al-masah ala al-khuffain, atau ta'kid masah ala al-khuffain. Memang Syiah agak aneh, betul-betul syadzah, aliran yang aneh, aliran yang nyeleneh, sehingga giliran mengusap sepatu mereka menentang. Tetapi ketika bicara masalah mencuci kaki, mereka mengatakan tidak perlu dicuci, cukup dengan diusap, dengan alasan ayat tadi. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ini riwayat yang sahih, yang ma'ruf, dibaca oleh kaum muslimin. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, dan juga tangan-tangan kalian, dan juga usaplah kepala kalian dan tangan kalian dan kaki kalian. Biru'usi, dia majrur. Limada majrur? Biharfi jar. Biru'usikum, usaplah biru'usikum. Wa arjulakum, dia fathah karena atafnya bukan kepada ru'us, atafnya kepada aidiakum, atafnya kepada wujuhakum. Limada mansub? Nusiba li'annahu maf'ulun bihi min fi'l faghsilu, min fi'l amr. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kemudian disela, usaplah kepala-kepala kalian, wamsahu biru'usikum, dan kembali wa arjulakum, dan kaki kalian juga dicuci. Demikian bahasa Arab. Walaupun dia letaknya setelah ru'us, tetapi dalam keadaan dia bukan ngikut ru'us tapi ngikut aydiyakum dan wujuhakum. Bidalil al-i'rab. Dalilnya al-i'rab. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Pada wadih. Ini jelas. Tetapi Syiah menyatakan ada qiraah. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Dan usaplah kepala-kepala kalian dan juga kaki-kaki kalian. Kata mereka diusap kaki, bukan khuf. Jadi kakinya diusap dan tidak dicuci. Ini anehnya Syiah. Sehingga beda sendiri dengan semua fuqaha dari berbagai macam madhab. Mereka tidak mengikuti Hambali, wala Syafi'i, wala Maliki, wala Hanafi. Syadzah. Nah, kata beliau, in sallamna, kalau kita anggap memang ada qiraah ini, memang ada riwayatnya, walaupun bukan riwayat yang rajih. Kalaupun ada riwayatnya, memang kita anggap ada riwayat, tidak atau benar, kita anggap sahih, maka kita akan tafsirkan atau kita akan katakan bahwa jarnya ini bukan karena ataf dengan ru'us. Usaplah kepala kalian dan usaplah kaki kalian, bukan. Tetapi lil mujawarah, karena berdampingan dengan yang ini, padahal dia atafnya pada yang sana. Dan itu bisa terpengaruh. Kadang dia terpengaruh oleh yang di sebelahnya.
dalam keadaan bukan ngikut. Yang sudah kita bahas dalam nahwu, ngikut itu kalau badal, ataf, ta'kid, kan begitu. Apa dijulukinya? Tawabi', kan begitu. Karena tawabi' maka dia ngikut i'rabnya. Tabi' li mansubin mansub, tabi' li majrur majrur, tabi' lil marfu' marfu'. Baik, tetapi kadang bukan karena tabi', dia tidak ngikut sesungguhnya, tetapi karena berdampingan dengan kasrah, ikut kasrah. Dan itu ada dalam bab nahwu. Nanti akan kalian dapat insyaallah pada kitab-kitab berikutnya. Al-mujawarah. Limada majrur lil mujawarah? Karena berdampingan dengan majrur, ikut majrur. Padahal dia tetap ataf ala aydiyakum wujuhakum. Itu satu jawaban. Atau jawaban yang lain, justru menegaskan adanya pengusapan terhadap sepatu, terhadap khuf. Usaplah kepala kalian dan usaplah kaki-kaki kalian di atas khuf jika kalian memakai khuf. Maka dibaca nasab kalau tidak memakai khuf, dibaca jar kalau memakai khuf, begitu. Itu juga jawaban. Qala, dikatakan di sini ala fardil akhdhi biha. Fard itu anggap. Kalau kita anggap, kita ambil dengan riwayat majrur, takunu majrurah lil mujawarah, maka kita katakan bahwa itu majrurnya karena beriringan saja dengan majrur, maka ikut majrur. Itu alasan pertama. Alasan kedua, auli taqyidil masah al khufain, atau untuk menegaskan atau untuk mengikat adanya masah al khufain. Berarti dibaca nasab kalau tidak pakai khuf, dibaca jar kalau pakai khuf. Wa kana ashabu Abdullah bin Mas'ud yu'jibuhum hadis Jarir bin Abdullah. Dan murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, mereka sangat kagum dengan hadis Jarir bin Abdullah tentang mengusap di atas kedua khuf. Kenapa? Kalau mereka kagum dengan hadis Jarir bin Abdullah, lianna islamahu kana ba'da nuzul surat al-Maidah. Karena masuk Islamnya setelah turun surat Al-Maidah. Artinya tidak mungkin yang mansuh di belakang. Iya kan? Yang namanya mansuh itu nasikh dan mansuh. Mana yang lebih dulu? Yang nasikh apa yang mansuh? Yang lebih dulu terbatalkan dengan yang belakangan. Berarti yang belakangan nasikhnya, yang lebih dulu mansuh. Baik, apakah ayat terbatalkan dengan hadis atau hadis terbatalkan dengan ayat? Tinggal dilihat mana dulu. Yang lebih dulu terbatalkan dengan yang belakangan. Makanya mereka yu'jibuhum hadis Jarir bin Abdullah. Mereka sangat kagum dengan hadis Jarir bin Abdullah. Kenapa? Karena masuk Islamnya beliau belakangan. Fayakunu fil ayah rad ala man lam yara al-masah aftan bi qira'atil jar fi arjulikum. Maka justru ini sebagai bantahan bagi mereka yang tidak menganggap adanya masah dengan membaca ayat wa arjulikum dan menyatakan ayat membatalkan hadis yang belakangan kok. Ayat membatalkan hadis. Kalau memang karena ayat itu tidak boleh masah, harusnya Nabi dari dulu tidak masah. Ini sampai Jarir bin Abdullah meriwayatkan padahal surat Maidah sudah turun. Maka ini dalil bahwa anggapan Syiah bahwa hadis itu mansuh dengan ayat salah. Hadis itu mansuh dengan ayat salah. Karena hadis justru yang belakangan. Setelah turun ayat sekian lama baru terucap hadis Jarir bin Abdullah. Qala Ibnu Daqiq al-Eid kalaman muaddah anna al-masah 'ala al-khuffaini ishtahara jawazuhu hatta sara syiar ahli sunnah. Berkata Ibnu Daqiq al-Eid satu ucapan
Yang intinya atau yang ujungnya bahwa masah 'alal khuffain ini masyhur, mengusap di atas sepatu ini masyhur tentang bolehnya, sampai saking terkenalnya sampai menjadi syiarnya ahli sunnah. Kalau mengusap di atas sepatu berarti ahli sunnah. Kalau nggak mengusap di atas sepatu berarti bukan sunnah, berarti syiah. Sampai begitu. Sara syiar ahli sunnah, sampai akhirnya menjadi syiar ahli sunnah. Wa inkaruhu syiar ahli bid'ah, dan yang mengingkari sebagai syiar ahli bid'ah. Inilah sebabnya beberapa masalah fikih kadang masuk dalam akidah. Inilah sebabnya mengapa beberapa fikih, beberapa permasalahan fikih masuk dalam akidah. Seperti masalah Al-Fatihah, wajib membaca Al-Fatihah, masuk dalam aqidatus salaf wa ashabul hadis. Wa ahlus sunnah ashabul hadis yaqulun wa taqada ahlul hadis, dan ahlul hadis meyakini sampai dan mereka ashabul hadis menganggap wajibnya, rukunnya membaca Al-Fatihah. Kenapa begitu? Biasanya ketika itu terjadi kasus mereka-mereka yang menentang masalah wajibnya dan rukunnya Al-Fatihah. Maka dikatakan ini akidah Ahlussunnah. Sama seperti Syiah menentang khuf atau menentang masah 'alal khuffain, ketika Syiah dan Ahlul Bid'ah menentang bolehnya mengusap sepatu atau mengusap di atas sepatu ketika berwudu, maka akhirnya mereka memasukkan ke dalam akidah prinsip ahli sunnah ini dan ahli sunnah meyakini begini, ahli sunnah meyakini begini, dimasukkan, dan ahli sunnah meyakini bolehnya mengusap di atas khuf. Kenapa dimasukkan dalam masalah akidah? Karena sudah menjadi ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Adapun mereka yang menganggap tidak boleh mengusap di atas khuf, biasanya Syiah atau ahlul bid'ah. Ma yukhadz minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid. Awalan masyru'iyyatu al-mashi 'alal khuffain. Tentunya yang pertama yang berkait dengan bab, yang berkait dengan judul bab, yaitu disyariatkannya mengusap di atas khuf ketika berwudu. Wal masah yakunu marratan wahidah, dan mengusapnya hanya satu kali, bil yad, dengan tangan, wa yakunu ala a'lal khuf, dan mengusapnya adalah di atas sepatu, di atas khuf, duna asfalih, tidak bawahnya, kama ja'a fil athar, karena ada yang berpendapat mengusapnya dengan tangan dua, satu atas satu bawah. Tapi yang sahih adalah mengusap bagian atasnya. Bahkan ada asar dari Ali bin Abi Thalib. Lau kana dinu bil aqli lakana asfal al khuffi aula bil mashi min a'lah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, kalau saja agama itu dengan akal, niscaya bawahnya sepatu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Karena bawah sepatu lebih kotor daripada yang atas. Kenapa nggak bawahnya yang dibersihkan? Kenapa kok atasnya? Karena agama ini bukan dengan akal, maka apa yang diajarkan oleh Nabi sami'na wa ata'na. Lau kana dinu bil aqli lakana asfal al khuffi aula bil massi min a'la. Kalau saja agama itu dengan akal, niscaya bawahnya sepatu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Tetapi karena din itu bil ittiba', diajarkan untuk mengusap bagian atasnya, maka dilakukan. Yang kedua, istirat at-taharah lil mas'i 'alal khuffain. Faedah kedua, disyaratkan untuk mengusap di atas khuf adalah memasukkan kakinya ke dalam khuf dalam keadaan tahir. Memasukkannya dalam keadaan tahir. Diambil dari mana?
Diambil dari ucapan Nabi tadi kepada Mughirah bin Syu'bah, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sungguh aku memasukkannya dalam keadaan suci. Biarkan, jangan dibuka, karena sungguhnya aku masukkannya dalam keadaan suci. Maka syarat untuk mengusap di atas khuf kalau memasukkan kakinya ke dalam khuf dalam keadaan tahir. Wadhalika bi an takuna ar-rijlani ala taharatin qabla dukhulihima fil khuf, yaitu dengan menjadikan kedua kakinya bersih dan dia suci dalam keadaan sudah berwudu atau sudah mandi janabah, dalam keadaan dia tidak berhadas besar maupun kecil, qabla dukhulihima, sebelum memasukkan kakinya fil khuf, ke dalam khuf. Al-thalithah, faedah yang ketiga, istihbabu khidmatul ulama wal fudala. Berketiga, dianjurkannya untuk melayani orang-orang berilmu dan fudala, orang-orang yang memiliki keutamaan, khususnya keutamaan dalam masalah agama. Tentunya diambil dari bagaimana sahabat Mughirah bin Syu'bah melayani Rasulullah SAW, mengambilkan air wudunya, mempersiapkan wudunya sampai membukakan sepatunya. Tapi ketika akan membukakan sepatunya, Nabi menyatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan keduanya, jangan buka sepatuku karena aku masukkannya dalam keadaan suci. Maka Mughirah bin Syu'bah melayani Rasulullah SAW. Dan ini faedah penting, bahwasanya hendaklah kita membantu dan melayani mereka-mereka yang berilmu dan memiliki keutamaan. Yang keempat, jaa fi ba'd riwayat hadha al-hadits anna dhalika fi ghazwati Tabuk li salatil fajr. Datang dalam beberapa riwayat hadis-hadis bahwa yang demikian dalam perang Tabuk untuk salat fajar. Barakallahu fikum. Apa faedahnya berarti? Kalau kita ketahui bahwa itu di perang Tabuk ketika salat fajar. Naam. Maknanya walaupun sudah tidur malam, yang tidur malam itu pada wudu membatalkan. Tidur panjang membatalkan wudu. Tetapi tetap ketika berwudu kaki hanya diusap saja atau khuf, di atas khuf. Tentunya barakallahu fikum ini dalam keadaan tidurnya memakai khuf. Karena mereka biasa demikian, karena khuf itu fungsinya bukan hanya seperti sepatu, makanya saya menghindar istilah sepatu, berupaya untuk mengatakan khuf. Karena khuf itu diantara fungsinya bukan seperti sepatu, tapi untuk melindungi kaki dari dingin, seperti kaos kaki dari kulit. Nah, sehingga mereka ikat kadang-kadang dan susah membukanya. Kalau udah buka susah makainya. Sehingga mereka dalam keadaan walaupun tidur memakainya. Sehingga bangun hanya diusap saja. Karena dia masukkannya dalam keadaan tahir. Walaupun berhadas, naam. Walaupun berhadas. Tetapi bukan hadas besar. Kalau hadas besar harus mandi, maka dilepas. Tetapi kalau hanya berwudu, cukup diusap saja. Al-hadits tsani wal 20. Hadis yang ke-22. An Hudzaifah bin al-Yamani qala kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safarin. Fabala wa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Dari Hudzaifah bin al-Yaman, dia menyatakan aku bersama Nabi SAW dalam satu safar. Maka beliau buang air kecil. Wa tawadda, kemudian berwudu. Wa masaha ala khuffain, dan beliau mengusap kedua khufnya. Apa faedah yang belum didapat dari hadis yang sebelumnya? Apa faedah dari hadis ini yang belum dapat dari hadis sebelumnya? Masalah khuffain sama. Bahwa beliau dalam keadaan bala
Kalau tadi tidur malam, itu pada salat fajar. Tidak ceritakan bahwa beliau buang air. Tapi di sini jelas fabala. Berarti walaupun berhadas, hadas kecil yang mewajibkan berwudu, tetap ketika berwudu kakinya hanya diusap saja. Maksudnya khuf, di atas khuf. Al-mana al-ijmali, maknanya secara ringkas, zakara Hudzaifah annahu kana ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ahadi asfari fabala wa tawadda'a wa masaha ala khuffai. Maknanya secara ringkas bahwa Hudzaifah ketika ikut bersama Nabi dalam satu safar, ketika Nabi buang air kecil, beliau berwudu kemudian mengusap kedua khufnya. Baik. Apa persamaannya dengan hadis yang sebelumnya? Sama-sama fi safarin. Sama-sama fi safarin. Yang awal dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah, kuntu ma'an nabiyyi fi safarin. Yang kedua hadis Hudzaifah, kuntu ma'an nabiyyi fi safarin. Kedua-dua dalam safar. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak safar? Bolehkah al-mashu 'alal khuffain? Boleh. Tapi perbedaannya, kalau safar diberi keringanan 3 hari tanpa dibuka. Tetapi kalau dalam keadaan dia mukim, sehari saja, tidak lebih dari 1 hari. Kita lihat ma yukhad minal hadis. Pertama, masyru'iyatul mashi 'alal khuffain fi safar. Karena kedua-duanya dalam hadis ini disebutkan fi safarin. Disyariatkannya mengusap di atas khuf ketika safar. Wa muddatul mashi 'alal khuffain wal 'amamah fi safari 3 ayyamin bilayaliha. Dan waktu pengusapan atas khuffain dan imamah ketika safar 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Nah, berapa jam? 72 jam. Hah? Atau 76? 4 kali 3, 14, 74. Nah, qala wa muddatul mashi lil muqim yaumun wa lailah. Adapun pengusapan bagi orang yang tidak safar hanya yaumun wa lailah, sehari semalam. Ay 24 sa'ah. Yasib tidauha fi safar awil hadar min sa'atil mashi ala asahil aqwal. Dari mana dimulainya? Dimulainya menghitung 24 jam atau menghitung 72 jam itu adalah dari awal pengusapan. Pengusapan pertama kemudian dihitung seterusnya. Sampai 3 hari kalau safar, sehari semalam kalau muqim. Lihat disebutkan ibtidauha fi safar awil hadar adalah sa'atil mashi, ketika dia mengusap pertama. Ala asahil aqwal. Ini pendapat yang lebih sahih. Ada isyarah ala annahu hunaka ikhtilaf. Bahwa di sana ada perselisihan. Hanya saja disebutkan yang paling sahihnya saja. Ikhtisar, untuk meringkas. Yang kedua, al-masah al-khuffaini ba'da al-wudu'i min al-baul. Faedah kedua, bahwa mengusap di atas khuf ketika wudu min al-baul, walaupun habis buang air kecil. Karena hadis ini disebutkan fabala, Nabi buang air kecil. Wa thabata al-masah al-khuffaini wa 'ala al-imamah min kulli hadatsin asghar. Dan sabit riwayatnya masalah pengusapan di atas khuf atau di atas imamah dalam setiap hadas kecil. Semua hadas kecil.
Fi ahadits katsirah, jangan dikira cuma baul, buang air kecil, termasuk buang air besar juga. Kalau khufnya tidak dilepas maka tidak ada kewajiban membuka kalau safar selama 3 hari. Kalau hadar mukim selama 1 hari. Amal hadas al-akbar, adapun kalau hadasnya hadas besar, al-mujib lil ghasli, yang menyebabkan wajibnya mandi, kal janabah, seperti janabah, fala yakfi fihi al-masa' 'ala al-khuffain, maka tidak cukup mengusap di atas khuf. Wala 'ala al-imamah, tidak cukup pula mengusap di atas imamah. Mengusap imamah, karena imamah seperti khuf, kadang repot memakainya, maka diusap. Tetapi diriwayatkan wallahu ta'ala alam, dibuka ujung depannya saja sedikit, selebihnya seluruh imamah dengan 1 kali usapan. Artinya berbeda dengan ketika mengusap khuf langsung di atas khuf. Tapi kalau imamah baik. Qala, adapun kalau janabah junub, tidak cukup dengan mengusap khuffain, tidak cukup dengan mengusap imamah, bal la budda min al-ightisal, bahkan harus mandi seluruhnya. Kakinya juga harus disiram, rambutnya juga harus disiram sampai masuk ke pori-pori kulit kepala. Illa alal jabirah wal juruh. Jabirah itu apa? Untuk nutupi luka namanya apa? Perban. Perban luka yang tidak boleh kena air. Atau juruh, luka-luka al-ma'subah yang ditutup dengan kain atau dengan perban. Fa innahu yumsa 'alaiha min al-hadatsain al-asghar wal akbar, maka itu boleh diusap ketika hadas kecil maupun hadas besar, karena itu masuknya masalah darurat, lain perkara. Baik. Kalau khuf atau masalah khuf ini rukhsah, keringanan, boleh. Walaupun enggak ada apa-apa, boleh. Walaupun kepalanya enggak luka, boleh diusap. Walaupun kakinya tidak mengapa, boleh diusap. Kalau masalah khufain. Tetapi kalau alal jabirah atau alal juruh al-ma'subah, luka-luka yang diperban yang enggak boleh kena air, maka ini darurat. Walaupun hadas besar, mandi dihindari. Luka tadi seluruhnya mandi. Yang luka tadi dihindari, kemudian cukup diusap saja. Cukup al-masah 'alaiha. Enam. Fa innahu yumsah 'alaiha min al-hadatsain al-asghar wal akbar. Karena itu merupakan darurah, maka diusap ketika hadas kecil maupun hadas besar. Amma idza kana al-masah yadurruha aw yukhsha min ad-darar fala tamsah. Kalau ternyata diusap pun berbahaya, diusap dengan tangan basah, itu juga enggak boleh, berbahaya, akan memberikan darar, madarat. Fala tumsah, maka tidak perlu diusap. Wa yatayammam anha, maka cukup tayammum, artinya dengan tangan yang kering diusap. Walakin ma ghasli sa'iril a'dha'is sahihah, tetapi dengan menyiram seluruh anggota badan yang sehat. Ini barakallahu fikum kisahnya ketika seseorang dalam keadaan bertanya, dia memiliki luka di kepala yang menganga, bagaimana mandinya sedangkan aku junub? Disuruh untuk mandi, harus mandi, nggak ada keringanan. Maka dia siram kepalanya, mati, meninggal. Maka disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi marah. Qataluhu, qatalahumullah. Mereka membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka. Sesungguhnya sesungguhnya cukup bagi dia untuk begini, untuk tayammum, untuk mengusap saja, ila akhirih. Khonibillah. Dan dikatakan syifa'ul 'ayyi su'al.
obat dari kebodohan itu? Tanya. Walaupun lafaz terakhir ini disebutkan dhaif riwayatnya, tetapi memang penyakit bodoh itu memang obatnya adalah bertanya. Nah, barakallahu fikum. Baik, ila huna naktafi. Hal hunaka soal? Tafadhal. Hadis Hudzaifah bin Yaman itu ringkas. Disebutkan di dalam hadisnya lebih lengkap. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fantaha ila sibatati qaumin. Kata Hudzaifah, aku bersama Nabi SAW dalam safar, kemudian berhenti di tempat sampah satu kaum. Fabala, maka Nabi buang air kecil padanya, qaiman, dalam keadaan berdiri. Fatanahaitu, maka aku pun menghindar dari beliau. Sampai kemudian Nabi bersabda, ujnuh, mendekatlah, wahai Hudzaifah. Maka aku mendekat, hatta qumtu inda aqibi, sampai aku berdiri di belakangnya. Maka Nabi pun meminta air berwudu, sampai kemudian famasaha ala khuffai, dan itu ziyadah Muslim. Dalam lafaz Muslim ada tambahan kalimat famasaha ala khuffai. Beliau mengusap khufnya. Enam. Berarti lafaz masalah khufai cuma dalam lafaz Muslim, tidak dalam lafaz Bukhari. Berarti tepat nggak dimasukkan dalam kitab ini? Sesungguhnya tidak tepat, karena beliau dari standarnya di awal menyatakan bahwa aku masuk ke dalam kitab ini semua yang muttafaqun alaih. Tetapi lafaz masalah khufai dari hadis Hudzaifah itu hanya pada Sahih Muslim. Dalam Bukhari tidak ada lafaz itu. Berarti tidak muttafaq alaih. Enam. Labas, tetapi secara hujjah tidak mengapa, dia tetap tegak sebagai hujjah karena dia sahih. Apakah rawi Bukhari atau Muslim atau muttafaqun alaih. Enam. Apa itu? Allah alam. Kita cari jawabannya. Yang jelas kalau yang dinamakan khuf itu dari kulit. Dengan bahasa lain tidak tembus air. Kalau kaos kaki kan tembus ya. Ada lagi? Baik, jazakallahu khair. Alhamdulillah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita lanjutkan pada bab berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam, wa huwa al-bab fil madi wa ghairihi. Bab tentang madi dan sejenisnya. Qala asy-syarih Abdullah Al-Bassam, al-madi huwa as-sa'il alladhi yakhruj min ad-dhakar. Madi adalah sesuatu yang meleleh atau mengalir keluar dari kemaluan, dari dzakar. Inda haijani syahwah, ketika syahwat sedang naik. Wa yakhruj bila dafqin wala ladzah, dan keluar tanpa ada dorongan, artinya keluarnya tidak muncrat begitu, tapi keluarnya meleleh, tidak ada dorongan. Wala ladzah, dan tidak terasa lezat, nggak terasa enak, bahkan nggak terasa keluar kadang-kadang. Dia meleleh sendiri ketika syahwat sedang naik. Wala yaqibuhu futurun, dan tidak diiringi di belakangnya dengan kelelahan. Futur itu lelah, lemah, lemas. Wa qad la yuhissu bi khurujih, dan kadang-kadang tidak terasa keluarnya. La yuhissu bi khurujih. Baik, ini gambaran tentang madi. Beliau gambarkan as-sa'il alladhi yakhruj min ad-dzakar, yang mengalir keluar dari dzakar, dari kemaluan, dari qubul, bukan dubur, tapi dari qubul. Sedangkan dari qubul keluar berbagai macam yang mengalir. Ada air seni, ada air mani, ada madi, ada wadi, dan lain-lain. Sehingga perlu dibedakan. As-sa'il alladhi yakhruj min ad-dzakar, yang keluar dari dzakar, dari qubul, berarti bukan yang dari dubur. Yang dari dubur semua kharaja minhu, keluar dari definisi ini. Ini keluar dari qubul. Tetapi untuk membedakan dengan yang lain, dikatakan inda haijani syahwah, bahwa keluarnya ketika sedang naiknya syahwat. Berarti berbeda dengan air seni, air kencing. Keluar bukan karena syahwat. Baik. Tetapi yang karena syahwat pun masih dua, madi dengan mani. Maka didefinisikan lagi dengan kalimat wa yakhruj bila dafqin wala ladzah, keluar tidak dengan dorongan keras, tidak muncrat. Wala ladzah, tidak pula dengan perasaan nikmat, lezat, tidak. Wala yaqibuhu futur, dan tidak diiringi kelelahan, kelemahan. Baik. Mada kharaja minhu? Kharaja minhu al-mani. Yang keluar dari definisi ini berarti mani, karena mani keluarnya dengan muncrat, dengan dorongan, bidafqin. Bidafqin. Tapi ini bila dafqin. Itu perbedaannya. Mani biladzah, dengan kenikmatan. Sedangkan madi tidak dengan perasaan nikmat apa-apa. Bahkan kadang tidak terasa, tiba-tiba sudah basah. Wala yaqibuhu futur juga sama untuk membedakan dengan mani. Karena biasanya kalau mani begitu muncrat, setelah itu lemas dia, lemah. Baik, berarti sudah kita definisikan satu persatu. Kalimat sa'il alladhi yakhruj min ad-dzakar, kharaja minhu ma kharaja min ad-dubur. Keluar daripadanya apa yang keluar dari dubur, itu sudah tidak dibahas. Inda haijani syahwah, ketika ada syahwat, berarti keluar daripadanya air kencing. Dan juga wadi. Kencing tidak dengan syahwat, wadi juga tidak dengan syahwat. Wadi biasa keluar ketika
capek, bekerja berat, kemudian keluar. Wa yakhruj bila dafqin wala ladzatin wala yaqibuhu futur, untuk membedakan dengan mani. Karena sudah keluar semua, tidak termasuk madi yang dari dubur, yang tidak dengan syahwat, air kencing, air wadi, berarti sisanya 2. Tinggal madi dengan mani. Maka yang terakhir untuk membedakan dengan mani. Yang madi bukan yang dipancarkan bidafqin, tetapi justru madi adalah yang bila dafqin, tanpa ada dorongan, wala ladzah, tanpa ada perasaan nikmat, wala yaqibuhu futur, tidak diiringi dengan keletihan, wa qad la yuhissu bi khurujih, bahkan tidak terasa keluarnya. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah, dan ini terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Makanya saya katakan tadi qubul, kemaluan yang di depan. Tapi kalau zakar hanya punya laki-laki. Iya kan? As-sa'il alladhi yakhruj min adz-dzakar. Bagaimana kalau dari farjinya perempuan? Apakah itu bukan madi? Madi juga. Berarti yang dimaksud di sini zakar adalah qubul. Semua yang keluar dari kemaluan yang di depan, qubul lirrajuli wal mar'ah, laki-laki maupun perempuan, kalau dia meleleh, tidak muncrat, keluar ketika syahwat sedang naik, tetapi tidak diiringi rasa nikmat atau lezat, dan kemudian tidak diiringi rasa lelah setelah keluarnya, bahkan kadang tidak terasa, maka itulah yang dinamakan medi. Itulah yang dinamakan medi. Wa qala al-attibba'u, berkata para dokter, innahu yakhruju min majral baul ma'a ifrazil ghadad al-mubaliyah 'inda al-mula'abah. Kata para dokter bahwa keluarnya medi itu dari jalan saluran air kencing, saluran air seni. Ma'a ifrazil ghadad al-mubaliyah, dengan mengeluarkan zat-zat yang basah, licin, bening. Indal mula'abah, ketika terjadi mula'abah. Mula'abah adalah bercumbu. Seorang suami dengan istrinya, ketika bercumbu, berpegangan tangan atau berciuman dan sebagainya, itu keluar ya, tanpa terasa. Wal muradu huna, yang dimaukan di sini, bayanu ahkamihi. Tentunya bab fil madi wa ghairi, bab tentang madi dan lainnya. Maksudnya bab tentang hukumnya. Apa hukumnya madi? Apakah sama dengan air kencing atau sama dengan mani? Atau sama dengan wadi? Atau berbeda sama sekali? Bagaimana hukumnya? Hadha huwal bab. Itulah bab yang akan kita bahas. Ahkamuhu min haitsun najasah wa naqdil wudu. Bagaimana hukumnya najis atau tidak najis? Bagaimana hukumnya membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu? Wa bil babi iddatun min al ahadits. Dalam bab ini ada sekian hadis-hadis. Tata'allaq bi naqdil wudu, berkait dengan batalnya wudu, wa izalatin najasah, dan bagaimana menghilangkan najis. Yang pertama dalam bab ini, yang berarti hadis yang ke-23 kalau dihitung dari awal kitab. Qala an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala kuntu rajulan madda'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li makan ibnatihi minni fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsil dzakarahu wa tawadda. Dalam lafaz Bukhari disebutkan yaghsilu dzakarahu wa yatawadda, ada ya-nya. Yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Dalam lafaz Bukhari juga disebutkan ighsil dzakaraka wa tawadda. Yang pertama, dhamirnya dhamir ghaib, hendaklah dia mencuci kemaluannya, kemudian hendaklah dia berwudu.
Yang lafaz tawadda dan yang lafaz yatawadda sama. Hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Adapun yang kedua, lafaz yang kedua disebutkan dengan langsung kepada mukhatab yang diajak bicara. Ighsil dzakaraka, cuci kemaluanmu. Wa tawadda, dan berwudulah. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz lain, tawadda waddah farajak. Berwudulah dan cuci kemaluanmu. Walaupun nadaha maknanya adalah perciki dengan air, tetapi di sini maknanya bukan hanya memerciki tetapi mencuci. Gharibul hadis, kita lihat kalimat-kalimatnya. Pertama, madzaan, kuntu rajulan madzaan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, aku adalah seorang yang madzaan, banyak keluar madhi. Madzaan wazannya wazan fa'al, yang selalu, yang terus menerus, min siyaqil mubalaghah, dari bentuk-bentuk mubalaghah. Al murad katsirul madhi, yang dimaukan adalah katsirul madhi. Ada beberapa orang yang demikian, sehingga ketika dia pulang ke rumahnya melihat istrinya sudah keluar madhi, sehingga susah bagi dia. Tetapi kata Ali, istahyaitu an as'ala Rasulullah. Aku malu kalau aku tanya kepada Rasulullah SAW. Lima kan ibnatihi minni, karena kedudukan anak perempuannya di sisiku. Karena kedudukan anak perempuannya sebagai istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Maka akhirnya beliau menyuruh orang lain untuk bertanya. Fa amartul Miqdad bin Aswad, aku tanyakan atau aku suruh Miqdad bin Aswad untuk bertanya. Fasa'alahu, maka beliau pun bertanya. Faqala, ternyata dijawab oleh Nabi, hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Atau dalam lafaz lain, cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Atau dalam lafaz yang ketiga, berwudulah dan perciki kemaluanmu dengan air. Kalimat yang kedua, indah farjak. Al-murad bin nadhi, yang dimaukan dengan nadah, ar-rashu wa huwa al-aktsar. Sering bermakna rash, diperciki air. Wa huwa al-aktsar, itu yang terbanyak. An-nadah maknanya memerciki dengan air. Tetapi wa qad yuradu bihi al-ghusl. Tetapi kadang-kadang yang dimaukan dengan an-nadah adalah mencuci. Maknanya sudah meluas, tidak hanya memerciki dengan air tapi mencucinya sampai bersih, sampai hilang bekas-bekasnya. Fahadha, yang dimaukan di sini apakah hanya memerciki atau mencuci? Karena lafaz ini banyak dipakai dengan makna memerciki dan juga dipakai dengan makna mencuci. Tetapi di sini jelas maknanya mencuci. Kenapa? Karena ada lafaz-lafaz lain dan satu lafaz dijelaskan dengan lafaz lain. Kalau nadaha maknanya memerciki dan juga mencuci, bagaimana kita pilih? Kita pilih mencuci karena lafaz-lafaz lainnya yaghsil dzakarahu wa tawadda, yaghsil, mencuci. Apalagi lafaz kedua, ighsil, cucilah kemaluanmu. Berarti makna lafaz wamdah farjak adalah cucilah. Satu hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain, satu lafaz ditafsirkan dengan lafaz yang lain. Wa huwa al-muradu huna, dan itulah yang dimaukan liwafiqar riwayah, agar mencocoki riwayat-riwayat yang ada, riwayat-riwayat yang lain yang musarrahah bil ghasli, yang menjelaskan dengan sharih. Musarrahah artinya menjelaskan, musarrihah menjelaskan dengan jelas bahwa itu adalah mencuci. Yaghsilu, mana yaghsilu bi raf'il lam, dengan dirafa'kan lamnya. Hakadha riwayatu ala sighatil khabar, demikianlah riwayatnya dalam bentuk khabar, artinya bukan perintah, dalam bentuk khabar.
dia mencuci kemaluannya dan dia berwudu. Begitu. Tetapi tetap saja maknahu al-amr, maknanya tetap perintah. Bahwa dia hendaklah mencuci kemaluannya, kemudian hendaklah berwudu. Walaupun tidak ada lamul amr, biasanya kalau perintah pakai lamul amr. Liyaghsil dzakarahu wal yatawadda, kan begitu kalau perintah. Ini tidak ada. Sehingga tetap marfu' dia, tidak madzum. Tetap marfu', yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Tetapi walaupun khabar ma'nahu al-amr. Yang keempat, istahyaitu biya aini, dengan dua ya. Dan itu lughatul fusha. Itu lughah yang fasih. Lughah yang fasih. Wa ya'ti biya'in wahidatin, tetapi bisa saja atau bisa pula dengan satu ya. Kama fi qira'ah, sebagaimana dalam salah satu bacaan dari qira'ah ayat Allah, innallaha la yastahi. Bagaimana qira'ah yang rajih yang ada di dalam mushaf Utsmani? Dua ya apa satu ya? Innallaha la yastahi, dengan dua ya. Ternyata diriwayatkan pula qira'ah yang sahihah yastahi dengan satu ya. Maka dalam bahasa Arab yastahi dengan yastahyi sama maknanya, dua-duanya fushah, dibaca dengan dua ya, boleh pula dibaca dengan satu ya. Maka istahya itu apa istahya itu? Kilahuma sahih. Biya'in wahid atau biya'aini. Apakah dengan satu ya atau dengan dua ya? Adapun makna mafhum, maknanya adalah aku malu. Istahya itu. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Yaqulu Ali radhiyallahu taala anhu, kuntu rajulan madza'an katsirul madi. Aku adalah orang yang sering keluar madi atau gampang keluar madi. Wa kuntu aghtasilu minhu hatta syaqqa alayya al-ghusl. Dan aku mandi lagi, kena keluar madi lagi, mandi lagi, keluar madi lagi, mandi lagi. Sampai berat. Susah. Ini bagaimana ini? Li'anni dhanantu hukmahu hukmal mani, karena aku menduga bahwa hukumnya hukum mani. Madi tadi dianggap seperti mani. Barakallahu fikum. Fa'aratu an ata'akkad min hukmih, maka aku ingin menegaskan hukumnya. Apakah emang seperti mani harus mandi? Wa aradtu an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku ingin tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa likaunihi hadhihi al-mas'alah tata'allaq bil furuj, dan karena masalah ini adalah masalah yang berkait dengan kemaluan, sedangkan ibnatuhu tahti, sedangkan anak perempuan beliau Rasulullah SAW adalah di sisiku, tahti di bawahku, maknanya istriku. Fastahyaitu min su'ali, maka aku pun malu untuk bertanya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaluan. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad an yas'alahu, maka aku perintahkan Miqdad ibn al-Aswad, minta bantuan beliau untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasa'alahu, maka Miqdad bertanya radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka dijawab oleh Nabi, fima ma'nah, yang maknanya idza kharaja minhu al-madhi falyaghsil dzakarahu. Kalau keluar madi, hendaklah dicuci kemaluannya. Berarti tidak perlu mandi. Kemaluannya saja dicuci. Dengan unsayai, dengan dua telurnya. Hatta yataqallasul kharij, hingga berhenti apa yang keluar tadi. Karena al-kharij an-nashi' min al-hararah, yang keluar tadi munculnya min al-hararah, dari panas. Maka hendaklah dicuci birashil ma', birashihi bil ma', dengan diperciki air atau disiram air.
jadi dingin. Ketika dingin, berhenti. Lubangnya tertutup karena dia mengkerut. Wa yatawadda li kaunihi kharijan min ahadis sabilain. Dan disuruh berwudu. Kenapa? Karena yang keluar atau sesuatu itu keluar dari dua sabil. Dari salah satu dari dua jalan. Sedangkan itu menyebabkan wudu. Apa yang menyebabkan seorang harus berwudu? Ma kharaja minas sabilain. Apa yang keluar dari dua jalan, qubul dan dubur. Apakah yang keluarnya benda cair atau benda keras? Apakah benda hidup atau benda mati? Apa ada benda hidup keluar dari situ? Ada. Apakah misalnya dia kena penyakit, keluar cacing misalnya? Tetap berwudu. Kata para ulama, ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalan, wajib dia berwudu kembali untuk taharahnya, untuk salat. Kecuali mani harus mandi. Apakah yang keluar itu cairan? Apakah dia kental ataupun dia encer? Apakah dia begini dan begitu? Ataupun yang keluar adalah batu atau dud, cacing, tetap harus berwudu kembali. Karena itulah maka madhi menyebabkan dia harus berwudu lagi. Dengan kata lain, membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Li'annahu kharaja min asabilain atau min ahadi asabilain, karena keluar dari salah satu dari dua jalan. Qala, selanjutnya dikatakan wal kharij min ahadihima, apa yang keluar dari salah satunya dari dua jalan, qubul dan dubur, huwa ahadu nawaqidil wudu, itu salah satu dari pembatal-pembatal wudu. Apa yang keluar dari dua jalan adalah pembatal-pembatal wudu. Fayakunu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad arsyada as-sa'il. Dengan ini Nabi SAW telah memberikan bimbingan kepada si penanya. Bihadal jawab, dengan jawaban ini, ila amrin syar'iyyin wa amrin tibbi, dibimbing oleh Nabi SAW dengan perintah-perintah yang syar'i dan tibbi, dengan perintah-perintah yang sesuai syariat dan juga sesuai dengan kesehatan. Tibbi berkait dengan kedokteran, kesehatan. Apa hukumnya madhi? Seseorang yang keluar madhi, maka dia bersihkan kemaluannya, siram kemaluannya, dan kemudian dia berwudu. Nah, kadang-kadang karena melamun, memikirkan hal-hal yang kesana, yang ngeres, juga keluar madhi biasanya. Atau melihat dengan tidak sengaja di jalan-jalan perkara-perkara yang mengundang syahwat, kadang-kadang keluar juga. Barakallahu fikum, maka jangan dikaretin. Karena ada seorang anak santri yang kemaluannya diikat dengan karet dengan alasan takut keluar madhi, karena nggak terasa keluarnya. Ini barakallahu fikum ghulu, berlebihan ekstrem. Hendaklah dia cuci kemaluannya, kemudian dia berwudu dan salatlah. Bagaimana kalau kena pakaiannya atau kena celananya? Sama, bersihkan. Keluarnya membatalkan wudu. Tetapi zatnya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia najis atau tidak najis? Sebagian mereka yang menyatakan najis, najis mukhaffafah, najis yang ringan, sehingga cukup dibasahi saja selesai. Tidak apa-apa, basahi sedikit celananya kemudian sholat padanya. Barakallahu fiikum. Ini yang diajarkan. Maka terjadilah ikhtilaf al-ulama, perselisihan para ulama. Dhahab al-Hanabilatu wa ba'd al-Malikiyah. Adapun Hanabilah dan beberapa Malikiyah berpendapat ila wujubi ghasli dzakari kullih. Hanabilah dengan Malikiyah atau sebagian Malikiyah berpendapat wajibnya mencuci kemaluan seluruhnya.
mustadillina bihadzal hadis wa ghairihi, berdalil dengan hadis ini dan juga hadis-hadis lain. Dan terjadinya perbedaan ini karena perbedaan pandangan mereka. Kenapa harus dicuci? Sebagian berkata karena madhi itu harus dibersihkan dari kemaluan sehingga hilang madhinya. Maka cukup yang kena madhi saja, ujungnya saja cukup. Yang penting hilang madhi tadi. Tetapi yang lain berpandangan bukan itu. Ilatnya adalah agar yataqallas. Yataqallas itu yang tadinya panas jadi dingin, kemudian yang tadinya besar jadi mengecil, mengkerut, sehingga lubang yang tadi terbuka jadi tertutup. Kalau sebabnya adalah untuk itu atau ilatnya adalah untuk itu, maka nggak cukup hanya ujungnya saja, disiram semuanya sehingga jadi dingin. Karena yang namanya madhi keluar bisa babil hararah, bisa bab al hararah. Sebabnya adalah karena panasnya syahwat. Maka dinginkan dengan air. Kalau junub keluar mani, disiram seluruh tubuhnya. Kalau keluar mani, disiram seluruh kemaluannya. Begitu. Ini Malikiyah dengan Hanabilah. Haitsu sarrahat bi ghasli dzakari wa huwa haqiqatun yutlaq alaihi kulli. Di mana mereka mengatakan bahwa hadisnya sarrahat bighasli dzakar. Hadisnya menyatakan dengan tegas, dengan sharih, cuci kemaluanmu. Tidak bilang cuci madinya, bersihkan madinya, bukan. Kemaluanmu dicuci semuanya. Wa dzakar yutlaq alaihi kulli, sedangkan yang namanya dzakar mencakup semua. Ujungnya, depannya, tengahnya, pangkalnya. Pangkalnya dzakar, ujungnya dzakar, tengahnya, semuanya. Ini pendapat mereka Hanabilah dengan ba'dil Malikiyah. Adapun jumhur para ulama, kebanyakan ulama yang lain berkata, ila wujubi ghaslil mahal alladhi asabahu al-madhi. Mereka berkata, wajibnya mencuci itu hanya tempat yang terkena madhi saja. Karena mereka menganggap ilat dari pencucian adalah menghilangkan madhi yang ada di sekitar kemaluan. Kalau ternyata madhinya hanya membasahi kepala zakarnya saja, cukup dicuci kepala zakarnya saja. Kalau ternyata menyentuh unsayaihi, maka juga dicuci unsayaihi. Nah, kalau tersentuh dua biji yang bergantung di bawah, maka cuci juga. Kalau tidak, ya tidak. Demikian kata jumhur. Li'annahu al-mujib lil ghasli fayaqtasir alaihi. Karena menurut mereka, menurut jumhur, yang wajib dicuci adalah apa yang terkena madhi. Dan mujib, penyebab wajibnya mencuci adalah madhi. Maka cukup dihilangkan madhinya. Di mana yang terkena madhi, dibersihkan. Selesai. Tetapi karena ini bukan demokrasi, bukan berarti yang terbanyak berarti benar. Bukan berarti jumhur lebih benar. Belum tentu. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam bahwa al-qaulul awal arjah. Bahwa pendapat pertama lebih rajih. Li umurin. Karena sekian alasan. Alasan pertama, anna ghaslahu huwal haqiqah minal hadith. Pertama, karena mencuci itu adalah sesuatu yang sudah tersebut dalam hadis secara hakikat, bukan makna qiyas, makna hakikat, makna hakiki, cuci. Dan disebutkan dengan tegas pula dzakarahu, kemaluannya. Berarti seluruh kemaluannya harus dicuci. Wa ghasli ba'dihi majazun, adapun mencuci sebagiannya itu bukan hakiki, itu majazi. Kalau kamu mencuci kepala zakar, kemudian dikatakan dia mencuci kemaluannya. Mana hakiki atau mana majazi? Bukan mana hakiki. Pada hakikatnya bukan kemaluan seluruhnya, cuma kepalanya saja. Maka itu majazi. Sedangkan kita harus memahami ayat dan hadis secara hakikatnya. Illa idza dalla dalil, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kepada selainnya. Kalau nggak ada,
kembali kepada hukum asal, yaitu makna hakiki, makna hakikat. Itu alasan pertama. Yahtaj ila qarinatin qawiyah, untuk mengatakan bahwa itu majaz, bukan makna hakiki tapi makna qiyas, membutuhkan qarinatun qawiyah. Butuh qarinah, butuh bukti-bukti, memerlukan adanya dalil lain yang qawi, yang kuat. Alasan kedua, annal madya fihi syabahun minal mani, bahwa madi ada keserupaan dengan mani dari beberapa sisi. Pertama, min haits atau min nahiyah sabab khurujihima, dari sisi sebab keluarnya. Sebab keluarnya adalah syahwat. Karena syahwat madi keluar, karena syahwat mani juga keluar. Yang kedua, taqarubu launihima, juga bentuknya hampir sama. Sama-sama lazij. Lazij maknanya licin, kental. Dan warnanya hampir sama. Hanya saja mani lebih kepada putih susu, sedangkan madi putih bening. Fahuwa ashbah ma yakunu bi janabatin sughra, maka ini sangat miripnya dengan junub kecil. Kalau junub besar seluruh badannya disiram, kalau junub kecil seluruh badannya dakar disiram. Jangan kepalanya saja, tapi seluruhnya sampai ke pangkal-pangkalnya. Baik, barakallahu fikum. Seperti junub kecil, janabatun sughra yaqtasir fihi min ghaslil badani kullih, mencukupkan dengan mencuci dakarnya, tidak perlu mencuci badan seluruhnya. Ala ghaslil farj, cukup dengan ghaslil farj. Barakallahu fikum. Jawaban kalian ketika ditanya tentang mani, itu jawaban kami ketika ditanya tentang kenapa seluruh dakar harus disiram. Saya tanya pada kalian, kata kelompok yang satu pada kelompok yang kedua, kenapa ketika kalian junub, apa hikmahnya kok harus mandi seluruh tubuhnya? Kenapa nggak bersihkan mandinya aja di kemaluan? Mereka menjawab, karena keluarnya mandi itu karena badan ini panas, karena begini-begini, dan dengan disiram semua akan jadi dingin, kemudian akan mengecil, kemaluannya akan yataqallas dan sebagainya. Ya. Jawaban kalian itulah jawaban kami, bahwa ketika madi keluar itu karena panas di sekitar dakar, maka disiram supaya kemudian jadi dingin, supaya kemudian yataqallas, mengkerut, dan kemudian tertutup lubangnya, tidak lagi keluar madi lagi, berhenti. Ini barakallahu fikum adalah perkara yang sama sesungguhnya. Hanya saja yang tadi janabatun kubra, janabah besar, yang ini janabat kecil. Karena keluarnya hanya madi, maka cukup kemaluannya saja yang disiram. Barakallahu fikum. Qala as-salis, alasan ketiga. Annahu yatasarrab min hararati syahwah fanadhuhu kulluhu munasib. Yang ketiga, bahwa ketika panas tadi merayap di sekitar kemaluan, ketika keluarnya atau ketika naiknya syahwat, maka air, disiramnya dengan air, itu cocok sekali. Liyataqallasul kharij bitadridihi, agar berhenti apa yang keluar tadi dengan pendinginan. Alasan-alasan inilah yang kata Syekh Abdullah Al-Bassam merajihkan bahwa mencuci kemaluan tadi, kata Nabi, yaghsil dzakarahu ala haqiqatiha, sesuai dengan hakikatnya, betul-betul dicuci dakarnya seluruhnya, bukan masalah madinya. Bahkan madinya diperselisihkan tentang masalah najisnya, kama qulna, sebagaimana sudah kita katakan. Yang menyatakan najis pun mereka mengkaidnya dengan istilah najasa mukhaffafah, najis yang ringan. Baik, ma yustafadu min hadzal hadits? Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadits fawaid fiqhiyah. Awalan, najasatul madi.
najisnya medi. Wa anahu yajibu ghasluh, dan bahwasanya harus dicuci. Walakin yu'fa an yasirihi bisababil masyaqqah. Tetapi dimaafkan kalau sedikit karena ada masyaqqah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kalau ditanya bagaimana membersihkan najisnya, maka mereka akan menjawab cukup diperciki air. Oh, kenapa enggak dicuci sebagaimana yang lainnya? Disinilah barakallahu fikum perbedaannya dari istilah para fuqaha. Ada najasah yang mughalladhah, ada najis yang mukhaffafah. Taib. Ala kulli hal, dalam hadis ini disebutkan amdah farjak dengan makna igsil zakaraka, cuci kemaluanmu, sehingga dicuci hanya saja kalau sedikit ma'fuun, dimaafkan karena ada masyaqqah. Thaniyan, yang kedua, annahu min nawaqidul wudu li'annahu kharij min ahadi sabilain. Kedua, bahwa madhi itu keluarnya membatalkan wudu. Khurujul madhi yanqud al-wudu, membatalkan wudu. Li'annahu kharij min ahadi sabilain, karena madhi itu keluar dari salah satu dari dua jalan. Dari qubul atau dubur, dan madhi keluar dari qubul. Maka sudah kita katakan, apa yang keluar dari dua jalan atau salah satu dari dua jalan membatalkan wudu. Apakah cairan ataupun batu. Apakah dia dud misalnya ataupun yang lainnya, tetap dikatakan membatalkan wudu. Atau angin yang keluar, membatalkan wudu apa enggak? Sama, membatalkan wudu. Buang angin, buang air besar, kecil, buang batu, buang cacing. Nah, makanya hati-hati. Kalau kalian sedang sakit karena kebanyakan makan kelapa misalnya, kemudian duburnya terasa geli, gatal-gatal, biasanya apa? Cacing-cacing kecil, yang mereka bilang cacing kremi, itu membatalkan wudu. Kalian harus istinja, kemudian berwudu kembali. Itu membatalkan wudu. Hati-hati. Karena keluarnya tidak dalam keadaan kamu sengajakan. Dia keluar sendiri. Tiba-tiba terasa seperti gatal-gatal, geli di duburnya. Maka hati-hati. Itu membatalkan wudu juga. Dan itu sepakat para ulama la khilaf. Tidak ada perselisihan. Nah, kembali kepada kitab. As-salisah, faedah yang ketiga. Wujubu ghusli dzakar. Wajibnya mencuci kemaluannya. Wa qad warada fi ba'd al-ahadits ghusl al-unthayain. Wajibnya mencuci kemaluan seluruhnya, dan itu yang rajih ala ikhtilafin 'inda al-ulama. Wa qad warada fi ba'd al-ahadits, dan diriwayatkan dalam beberapa hadis juga termasuk dicuci al-unthayain. Apa namanya itu? Ya, buah pelirnya yang di bawahnya itu ikut dicuci. Baik. Ar-rabi'ah, faedah keempat. Anahu la yujib ghasl al-badani kal janabah wa huwa ijma'. Yang keempat, bahwa dengan keluarnya madhi tidak perlu mandi. Tidak perlu mencuci badan seluruhnya seperti junub, tidak. Tidak seperti janabah. Dan ini ijma' para ulama. Ini ijma' para ulama. Siapa yang setiap keluar madhi mandi, setiap keluar madhi mandi, maka dia orang yang ghulu, ekstrim, menyelisihi ijma' para ulama, berlebih-lebihan. Yang kelima, annahu la yakfi fi izalatil madhi al-istijmar bil hijarah kal bauli bal la budda min al ma'. Faedah kelima, tidak cukup mencuci madhi atau mencuci kemaluan dengan istijmar bil hijarah, dengan batu. Istijmar
istinja dengan batu. Tidak boleh, nggak cukup dengan istijmar. Tidak seperti baul. Bahkan harus dengan air. Mengapa? Karena apa yang dibahas tadi dari ilatnya. Ilatnya bukan masalah madinya, najisnya madi. Ilatnya adalah bagaimana mendinginkan syahwat yang ada di sekitar kemaluannya. Tabrid. Kalau tabrid, hasala bil ma'. Wa tabrid la yasul bil hijarah. Tabrid, pendinginan, itu harus dengan air. Dan tidak terjadi pendinginan kalau dengan batu. Berbeda dengan ketika kita buang air kecil, walaupun ada air, boleh dengan batu. Boleh istijmar. Ya, sudah pernah kita bahas itu. Bahwasanya boleh dengan batu, boleh dengan air, boleh dengan dua-duanya. Buang air besar juga sama. Boleh dengan batu, boleh dengan air, boleh dengan dua-duanya. Bahkan mereka, para ulama, mengkiaskan tisu dengan batu. Boleh dengan tisu. Boleh dengan air, boleh dengan dua-duanya. Dengan tisu untuk mengambil ainnya, kemudian dengan air untuk menghapuskan sisanya. Ini barakallahu fikum pada buang air kecil dan besar. Tetapi pada mandi, apakah boleh dengan batu atau dengan tisu? Tidak boleh. Mengapa? Karena pada masalah pencucian dzakar ketika mandi itu bukan hanya menghilangkan madi, tetapi lebih dari itu. Tabrid al-mahal, pendinginan. Sama seperti ketika keluar mani, harus disiram dengan air seluruh tubuhnya. Nggak bisa dengan istijmar, nggak bisa dengan batu. Karena urusannya bukan hanya menghilangkan maninya, bukan. Urusannya mendinginkan badannya seluruhnya. Demikian pula madi, kalau keluar madi, maka bukan hanya menghilangkan madinya, tetapi tabrid al-mahal. Makanya sebagian menyatakan bahkan al-unsayai, dicuci zakarnya dan juga buah pelirnya dibersihkan, dibasahin semua, disiram, kena air semua seperti mandi. Barakallahu fikum. Demikian fawaid yang kita dapatkan dari hadis tersebut. Ilahuna ke soal, pertanyaan. Tafadhal. Para ulama membedakan antara bisyahwah dan indas syahwah. Kalau keluarnya bisyahwatin, itu mani. Tapi kalau keluarnya indas syahwah, itu mani. Apa bedanya? Bi sama inda. Kalau inda syahwah ketika syahwat naik. Tapi kalau bi syahwah dengan syahwat keluarnya. Dengan syahwatnya. Tetapi madi tidak dengan syahwat, dia keluar sendiri. Nah. Apa kunyahnya Ali bin Abi Thalib? Hah? Mana kunyah? Apa kunyahnya? Apa kunyah tuh? Dilihat anaknya aja. Hah? Abul Hasan. Sebelum punya Abul Hasan. Sebelum punya Hasan. Apa dipanggilnya? Abu Turab. Ketika beliau tidur di pasir di masjid, Rasulullah SAW memanggilnya, ya Abu Turab. Sehingga dikenal dengan Abu Turab. Nah, siapa tanya tadi? Apa? Apa itu? Cuci. Maafu kalau sedikit. Dimaafkan kalau sedikit. Ada lagi? Adapun Miqdad ibn al-Aswad, namanya Miqdad ibn Amr ibn Sa'labah ibn Malik al-Kindi. Kunyahnya Abu Amr.
Nah, maaf, insyaallah. Kalau banyak, dikhawatirkan jangan-jangan mani. Iya kan? Namanya orang tidur. Atau tidur di mobil, tiba-tiba basah, banyak lagi. Ya. Apa itu? Cukup yang kotornya saja. Iya. Iya, jadi al-hukum yadur ma'al illah. Hukum itu berjalan bersama illat. Tadi ketika mencuci kemaluan, urusannya bukan hanya membersihkan, plus tabrid, pendinginan. Tapi kalau celana tadi, apakah mendinginkan celana? Tidak ada kaitannya. Sehingga cukup ujungnya saja, kalau perlu sebunderan kecil itu saja dicuci, cukup. Barakallahu fikum. Nah, kalau dia tidak dengan syahwat, bukan dengan ini dan bukan air seni, maka itu disebut wadi. Wadi itu biasanya karena capek, lelah, itu juga keluar sendiri. Maka dia dalam keadaan hukumnya tidak sama dengan yang lain. Iya, tidak apa-apa. Apa yang terjadi pada perempuan yang istihadah? Dia keluar terus, sehingga dibersihkan, mandi sesuai dengan syariat. Setelah itu dia sholat. Kata para ulama, wala yadurruha, dan tidak berpengaruh buat dia walaupun apa yang keluar setelah dibersihkan ketika mau sholat. Jadi orang itu hanya mendapatkan satu perbedaan dengan yang lain, yaitu tidak bisa menyimpan wudu. Jadi nggak bisa menyimpan wudu. Setiap sholat harus wudu lagi. Setiap sholat harus wudu lagi. Setelah wudu yang tengah-tengah, maafu insyaallah. Sebagaimana orang yang istihadah, itu dia tidak boleh menyimpan atau tidak bisa menyimpan wudu. Setelah habis waktu haidnya diperkirakan, maka dia harus mandi. Setelah mandi, maka selanjutnya dia harus berwudu kembali. Barakallahu fikum. Wajazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.